Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau cerita pencapaian aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya. Di akhir bulan nanti ini, saya, istri dan orang tua mau saya umrohkan itu murni uang dari Metaforce. Amin. Mantap, amin. Luar biasa. Amin. Sos. Juga mengikuti Pak saya Amin. rencana 4 orang saya mau berangkat umroh. Uangnya sudah terkumpul. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehat walafiat, bisa kembali pulang, jalankan lagi bisnis Metaforce. Amin. Amin, Bang. Amin. Amin. Oke, luar biasa Bang Mus. Oke, Bang Mus, terima kasih atas responnya. Ya, jadi kami sangat senang ya mendengar informasi seperti itu. Itu adalah sebuah energi yang teman-teman berikan kepada kami. Dan kami selalu menganjurkan Metaforce ini adalah sebuah bisnis hebat. Tapi kehebatan dari bisnis ini tidak cukup ketika teman-teman ya menjalankan bisnis ini tanpa dasar niat baik. Ketika kita menjalankan suatu bisnis dengan alasan yang kuat untuk membahagiakan orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita sayangi, maka energi itu akan selalu ada di dalam tubuh kita, dan itu akan membantu pengembangan bisnis kita. Nah, seperti yang Bang Mus lakukan itu cukup baik, karena tujuan dari dia berbisnis itu adalah untuk hal yang baik, untuk beribadah ya, seperti itu. Nah, jadi banyak kasus terjadi, orang-orang menemukan suatu sistem yang hebat, kemudian mereka berhasil, dan hasil dari pendapatan yang mereka dapatkan dari bisnis tersebut disalahgunakan dalam hal-hal negatif misalnya. Maka itu tanpa disadari itu akan menghilangkan ilmu yang kita pahami ya. Tanpa disadari itu akan menjatuhkan kita bahkan lebih parah dari kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi saya sangat terkesan ya dengan hal-hal seperti itu, karena fokus kita di Metaforce ini adalah manfaat. Jadi saya pun tahunya manfaat dari sebuah peluang bisnis yang arahnya ke manfaat ini di Metaforce aja. Terus terang, saya dulu itu banyak sukses di bisnis ya, beberapa bisnis sentral. Tapi kenapa saya tidak bisa menikmati hasil tersebut? Karena udah salah tujuan duluan. Mungkin ya bisa kita membeli sebuah mobil, rumah, tapi seiring berjalan itu akan hilang kembali, dan itu sudah saya rasakan. Nah, jadi hal-hal seperti itu harapannya suatu motivasi untuk semua yang ada di Power Team. Ada beberapa mitra kita Power Team itu membelikan atau membuat rumah orang tuanya, itu cukup membuat terharu ya. Ada juga yang membelikan mobil impiannya yang memang tujuannya adalah untuk membahagiakan istrinya, seperti itu, anak-anaknya. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, jadi itu adalah motivasi dan energi yang juga kami dapatkan walaupun yang melakukan orang lain. Karena apa yang kami sampaikan itu sejalan seperti itu. Oke, Bang Mus, terima kasih atas pencapaiannya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat ya, dan semoga berjalan dengan sesuai rencana dan diridhoi seperti itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Nah, luar biasa, tengah malam semangat luar biasa nih untuk yang baru dan masih yang setia on time di Zoom meeting malam ini. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Terima kasih atas supportnya, luar biasa Power Team, Pak Kenji, Pak De Haris, dan juga Pak Umar. Walaupun sibuk tetap mengkondisikan kita mempromosikan, lakukan saja yang dibilang Pak Kenji. Dengan bisnis ini sangat luar biasa ya. Dari awal bicara saya jatuh cinta di Force, sangat bisa membantu setidaknya apa yang saya lakukan bukan pribadi, buat orang lain juga dalam mempelajari semua teknologi, dari bukan masalah Metaverse juga, dari segi
apa yang di-sharingkan, materi-materi yang diberikan oleh Power Team. Dan luar biasanya di sini yang saya dapatkan adalah silaturahminya, kita bisa berkenalan dengan bermacam karakter dari Sabang sampai Merauke. Dan luar biasanya juga support timnya luar biasa yang saya alami, yang saya lakukan untuk pengembangan metaverse yang ada di Indonesia khususnya. Alhamdulillah luar biasa, pokoknya Power Team mantap bener dah. Itu aja Pak Ade. Oke, Bang Dedek, terima kasih ya. Jadi Bang Dedek juga cukup aktif ya. Dia mempunyai pola yang unik yang perlu saya sampaikan. Semangatnya luar biasa. Jadi dia menjalankan sistem ini, kalau bahasa networknya itu adalah tricall. Jadi dia ada di sana ngumpul bersama timnya. Itu biasanya dia lebih sering video call sama saya untuk sapa teman-teman yang ada di sana. Itu adalah sebuah transfer energi dari Batam ke ke wilayahnya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya dari energi situ masuk ke saya. Itu adalah hal-hal yang bermanfaat selama ini yang saya rasakan. Ya, jadi di sini juga saya melihat ada Bu Pipi. Ya, saya memang merasakan sejak di Metaverse itu banyak perubahan yang positif ya yang saya rasakan. Dulu tuh aslinya tuh saya tuh orangnya pendiam, nggak bisa ngomong keras aja nggak bisa. Tapi di Metaverse kita benar-benar dilatih menjadi seorang pemimpin, mau nggak mau. Kalau mau sukses kan, bilangnya Pak Kenzi harus jadi pemimpin. Jadi saya harus menempatkan diri sebagai pemimpin. Walaupun sebenarnya cocoknya sebagai pemimpin kan laki-laki. Tapi di sini saya perempuan, saya ingin membuktikan bahwa perempuan pun bisa berhasil di sini. Walaupun notabene adalah sebagai seorang ibu rumah tangga, seperti itu. Saya ingin menjadi contoh kepada ibu-ibu yang menjadi mitra di Metaverse, bahwa kita perempuan bisa berhasil di sini. Tidak hanya laki-laki. Dengan kendala apapun kita bisa melewati, asalkan kita menerapkan prinsip yang ada di Power Team ya, yaitu fokus, komitmen, dan konsisten. Dan saya bersama Pak Salatun sama Bang Joy, kita memang komitmen, kita belajar untuk saling berbagi ilmu. Kita mengadakan Zoom meeting di tim elit ya, kalau kita bilang. Setiap hari Sabtu kita usahakan untuk selalu konsisten di situ, Kak. Seperti itu. Oke, udah. Mantap Bu Bibiana, top. Oke. Ya, jadi Bu Bibi, ya terima kasih ya atas respon dan pencapaiannya selama ini. Jadi saya masih ingat sekali perkembangan dari mitra kami Bu Pipiana, dan saya sempat masukkan ke kolom testimoni juga pencapaian tercepat 150 juta dalam 1 bulan di slide tadi. Nah, jadi kenapa saya melihat ada sosok ya yang selama ini kita mensukseskan dalam kategori profesional bisnis itu biasa, tapi ketika ada ya seseorang yang berhasil dalam kategori ibu rumah tangga yang tidak mempunyai basic kripto, dan dulu pertanyaannya ringan dalam kategori mendasar sekali. Jadi saya ingat di awal-awal dulu Bu Pipiana ini orangnya aktif banget bertanya, tapi pertanyaannya itu mendasar sekali. Dan sekarang kemajuan terpesatnya yang saya perhatikan malah terkadang itu dia membantu dalam hal memberikan jawaban, menyempurnakan. Artinya ada peningkatan yang signifikan terjadi di dalam diri Bu Pipiana karena berada di bisnis Metaverse ini. Nah, jadi teman-teman, tujuan kita berbisnis itu bukan dari perubahan finansial aja, tapi bagaimana caranya kita bisa juga berubah dalam kategori mindset, kemudian cara kita memandang sebuah peluang, kemudian pikiran terbuka, menerima kritikan dan hal-hal lain itu akan ada, dan kita akan semakin bertumbuh dengan kedewasaan dari pengembangan berkelanjutan. Dan apa yang dilakukan Bu Pipiana itu merupakan duplikasi yang berjalan, karena walaupun tidak diinstruksikan secara langsung, tapi dia mengamati kami.
Nah, dia mengamatinya seperti apa? Dia mengikuti langkah-langkah yang kami lakukan. Seperti apa misalnya melakukan promosi maksimal dengan konsistensi setiap hari di beberapa media misalnya. Kemudian melakukan Zoom rutin. Itu tidak pernah kita instruksikan, tapi dia mencoba mengikuti apa yang kami lakukan. Dan hasilnya kan nggak sia-sia juga. Apa yang dia dapatkan adalah perubahan finansial, kemudian perubahan pribadi dia yang menjadi positif, dan banyak lagi. Dan pastinya Bu Pipi juga akan bermanfaat pembukaan peluang kepada orang lain, dan pastinya dia akan mengajari orang. Dan mindsetnya sekarang saya yakin bagaimana caranya dia sudah berusaha untuk menciptakan orang-orang sukses di timnya. Seperti itu. Iya, dan satu lagi Kak Kensi ya. Dulu sebelum saya join di Metaforce, anak saya dulu kan mau lulus SMA. Saya tuh nggak ada pikiran sama sekali untuk nguliahin anak saya. Karena melihat kondisi finansial kayaknya nggak mungkin nih. Karena dia mau ngambilnya kan jurusan IT. Sedangkan itu kan mahal di sini untuk biaya masuknya dan sebagainya, apalagi nanti biaya kos, biaya hidupnya. Kayaknya untuk gaji suami saya untuk mengcover anak kuliah kayaknya nggak mampu ke sana. Tapi setelah join di Metaforce, saya bisa mengkalkulasi nih penghasilan, pendapatan bonus per bulannya berapa. Kita bisa lihat kan setiap bulan kita dapat pemasukan bahkan misalkan 10 sampai 20 juta itu mungkin di Metaforce ini. Jadi saya memantapkan, justru saya mendorong anak saya, udah kamu kuliah nak, mama mampu untuk membiayai kamu kuliah, yang penting kamu sungguh-sungguh. Jadi kita bisa punya target di sini, target goal untuk ke depan untuk keluarga kita. Khususnya saya pribadi untuk pendidikan anak ya, karena pendidikan anak itu kan penting kalau menurut saya. Gitu. Kalau untuk goal-goal yang lain ya sambil berjalan lah. Anak butuh laptop, kita bisa belikan. Anak butuh HP baru, kita bisa belikan. Anak, mah aku kuliah butuh motor, kita bisa belikan. Itu kejutan-kejutan kecil ya dari Metaforce, tapi itu sungguh luar biasa saya rasakan. Saya bisa mewujudkan itu sendiri dari bonus yang saya dapatkan dari hasil kerja keras saya sendiri. Nggak minta sama suami, itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Itu. Seperti itu testimoni saya. Mantap. Terima kasih untuk Pak Kensi, Pak De Haris, dan leader-leader yang lainnya yang selalu mensupport saya gitu ya. Walaupun saya kadang sering diolok-olok gitu, tapi itu nggak masalah karena itu justru memberi semangat untuk saya. Artis Metaforce wajar Bu Pipi. Oke, artinya kan tetap alasan dalam sebuah bisnis itu harus ada. Saya melihat ada alasan kuat ya untuk orang-orang yang Bu Pipi sayangi seperti anak ya, karena naluri seorang ibu ya pastinya kepingin anaknya itu seperti anak orang lain lah. Logikanya kan gitu. Nah, dengan alasan kekuatan itu dan itu mendorong Bu Pipi untuk sukses di Metaforce. Jadi teman-teman, siapapun yang bergabung di Metaforce, ciptakan alasan maksimal hal-hal positif ya yang ada di lingkungan kita supaya kita selalu termotivasi untuk membangun bisnis ini menjadi besar. Oke, terima kasih Bu Pipiana. Oke, minta tambahan sedikit ya Kak Kensi. Saya juga ingin memberikan tambahan untuk teman-teman leader ya. Kalau kita sudah punya pemahaman ilmu, jangan kita pelit untuk berbagi ilmu kepada siapapun. Walaupun itu bukan timnya kita, bukan mitranya kita. Kadang saya sering ditegur tuh sama suami saya. Itu kamu ngasih pemahaman kayak gitu tuh mitramu bukan ngapain kamu? Itu bukan mitramu, nggak ada untungnya bla bla bla. Tapi dari dalam diri saya tuh jangan gitu loh. Kita punya ilmu, kalau ada orang sharing ya kenapa sih kita nggak bagi? Ilmu itu nggak akan habis kalau kita bagi. Justru itu akan berbalik memberi manfaat untuk kita. Jadi saran saya kepada leader-leader lain, kalau ada mitra yang merapat cat ke kita gitu, walaupun kita tahu itu bukan tim saya, itu bukan mitra saya, nggak masalah lah kita berikan ilmu, berbagi, sharing-sharing gitu, tips suksesnya seperti apa pada mereka gitu. Insya Allah kalau kita ikhlas memberikan ilmu kepada mereka, itu akan berbalik sendiri.
kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Seperti itu, teman-teman. Oke Bu Pipi. Sebenarnya begini, karma baik itu akan dibalas dengan kebaikan, ya. Jadi begini, ketika kita merespon beberapa orang yang memang terkadang kita merasa tidak diuntungkan, ya, terasa membuang waktu. Tapi ada satu poin yang harus kita sadari, ketika kita merespon seseorang tersebut, walaupun itu bukan mitra kita, sebenarnya kita mengasah diri kita dalam hal memahami bisnis ini, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita juga memotivasi siapapun orangnya yang kita motivasi, sebenarnya kita sedang memotivasi diri kita sendiri. Nah, itulah kenapa ada kalimat, ya, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga. Sebenarnya itu adalah faktanya ketemu. Nah, jadi coba bayangkan, kalau saya tidak pernah memotivasi seseorang, apakah saya termotivasi untuk diri saya sendiri? Tidak akan. Ketika saya ingin memberikan contoh yang baik kepada mitra kami di Power Team, kami juga harus pastinya termotivasi untuk berbuat baik. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang terkadang dianggap sepele. Nah, jadi itulah yang kami rasakan juga, karena dulu pada saat membangun bisnis ini, kami sama sekali tidak memperdulikan dari tim mana. Pada saat itu saya ingat sekali, beberapa tim di seluruh Indonesia ini konsultasinya sama saya, dan saya tidak pernah mengungkit itu. Tapi sayangnya beberapa tim yang saya merasa yang saya pernah bantu, dan saya tidak perlu menjelaskan bahwa saya membantunya mereka, tapi tim petingginya dalam kategori mentor dari tim tersebut kadang itu menyerang Power Team. Nah, itu yang terkadang benturan yang cukup hebat di psikologi kita, tapi kita harus melawan itu. Nah, jadi pada akhirnya juga itu akan berbalik. Nah, jadi banyak kasus, bahkan saya dulu pernah merelakan waktu saya untuk mendistribusikan die stabil coin itu kepada tim lain. Bayangkan teman-teman. Tapi ada di suatu sisi mereka menyerang nantinya. Mereka menjelekkan dengan fakta yang tidak mendasar, yang tujuannya untuk menarik Power Team ke tim mereka gitu. Tapi nggak ada masalah, karena begini, saya mengembangkan bisnis Metaforce ini tujuannya adalah untuk manfaat baginya. Bagaimana caranya bisnis Metaforce ini diterima di Indonesia dan terbentuklah tren. Tujuannya kan itu. Jadi dalam kategori Metaforce secara keseluruhan sebenarnya di awal itu saya dukung. Tapi karena banyaknya orang-orang yang memang berniat buruk dan bahkan terkadang itu menjatuhkan, dan terkadang itu juga mempengaruhi kita dalam hal kebaikan itu sendiri. Tapi tetap, kita akan tetap lakukan hal yang terbaik semaksimal mungkin walaupun kita dibenturkan. Nah, jadi teman-teman, apa yang kami rasakan pastinya akan dirasakan ketika teman-teman memimpin nantinya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita melewati masa-masa itu? Pernahkah teman-teman kehilangan sosok yang memang sangat diyakini selama ini, diandalkan, kemudian mereka pergi? Apakah pernah merasakan itu? Dan kami semuanya pastinya sudah merasakan itu. Ya, jadi kadang kita ingin berlaku maksimal mungkin, ya, berbaik kepada seseorang. Tapi seseorang tersebut terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi hal seperti itu akan ditemui oleh semua tim yang namanya seseorang pemimpin akan menemukan itu. Nah, benturan itu ya pastinya itu harus dilewati. Jadi kalau berbicara teman-teman tentang mitranya diambil orang, mitranya pindah, dan itu sudah pernah kami laluin semua hal-hal sulit seperti itu. Cuman bagaimana caranya kita mengelola itu ke hal-hal positif, karena setiap tantangan, setiap masalah itu adalah mengasah diri sendiri, prinsipnya di situ. Oke, nah jadi seperti itu aja yang perlu saya sampaikan. Murni apa yang kami